Hai peserta didik semuanya, bertemu lagi dalam pembelajaran sosiologi di minggu ini. Nah, bagaimana dengan materi minggu lalu? Miss yakin kalian sudah bisa memahaminya dengan baik ya. Minggu ini kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Seperti biasa, siapkan buku teks kalian, buku catatan, dan alat tulis. Jangan lupa untuk menonton video ini sampai habis agar kalian bisa lebih paham materi apa yang Miss Uli ajarkan dalam minggu ini. Selamat belajar! Karakteristik khusus atau partikularisme dalam eksklusivisme kelompok. Kelompok sosial pasti mengalami perubahan, tidak bersifat statis atau stagnan. Perkembangan kelompok sosial beserta perubahannya dikenal dengan dinamika kelompok sosial. Bangsa Indonesia adalah salah satu bangsa yang dikenal dengan masyarakat multikultural. Hal ini terlihat ketika bangsa kita dengan berbagai macam kebudayaan. Materi kita selanjutnya yaitu partikularisme kelompok. Apakah yang dimaksud dengan partikularisme kelompok? Partikularisme adalah sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, aliran politik, suku, ekonomi, atau kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompok terlalu banyak. Dalam pembahasan kelompok sosial, ada pembagian masyarakat menjadi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan adalah masyarakat yang ditekankan pada sifat-sifat kehidupannya serta ciri-ciri kehidupannya yang berbeda dengan masyarakat pedesaan. Khusus masyarakat kota tidak terbatas pada aspek-aspek seperti pakaian, makanan, dan perumahan. Juga memandang perhatian yang lebih luas lagi. Ciri umum masyarakat kota adalah bersifat partikularisme atau adanya kecenderungan untuk memisahkan diri dari kelompok lain. Hal ini merupakan contoh kelompok sosial yang ada di masyarakat. Masyarakat kota mempunyai pengertian yang bermacam-macam, seperti pendapat beberapa ahli berikut ini. Yang pertama, kita lihat dari Max Weber. Masyarakat kota adalah masyarakat yang penghuni setempatnya dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan ekonominya di pasar lokal. Menurut Dwight Sanderson, masyarakat kota ialah tempat yang berpenduduk 10.000 orang atau lebih. Dari beberapa pendapat secara umum dapat dikatakan mempunyai ciri-ciri mendasar yang sama. Pengertian kota dapat dikenakan pada daerah atau lingkungan komunitas tertentu dalam tingkatan struktur pemerintahan. Ciri-ciri masyarakat perkotaan. Yang pertama, cenderung memikirkan keduniaan. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang ketiga, pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas yang nyata. Lalu yang keempat, kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar. Karakteristik khusus masyarakat kota. Yang pertama kita lihat dari wisma. Wisma atau tempat tinggal merupakan bagian ruang kota yang dipergunakan untuk tempat berlindung terhadap alam sekelilingnya. Yang kedua, karya. Unsur ini merupakan syarat yang utama bagi eksistensi suatu kota, karena unsur ini merupakan jaminan bagi kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah wilayah. Unsur ini merupakan ruang perkotaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Yang keempat adalah hiburan. Unsur ini merupakan bagian dari ruang perkantoran untuk memenuhi kebutuhan penduduk akan fasilitas hiburan. Yang kelima, penyempurnaan. Unsur ini merupakan bagian yang penting bagi suatu kota, tetapi belum secara tepat tercakup ke dalam keempat unsur di atas, termasuk fasilitas keagamaan, perkuburan, dan fasilitas pendidikan. Kita lanjut, eksklusivisme kelompok. Selain ada pembagian kelompok sosial di masyarakat, yaitu adanya masyarakat kota yang memiliki ciri partikular, masyarakat desa juga merupakan salah satu ciri dari karakteristik kelompok sosial
yang memiliki ciri eksklusivisme. Talcott Parsons menggambarkan masyarakat desa sebagai masyarakat tradisional yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah afektivitas. Ada hubungannya dengan perasaan kasih sayang, cinta, kesetiaan. Perwujudan dalam sikap bisa dilihat dalam perbuatan tolong-menolong, menyatakan simpati kepada orang lain. Yang kedua, orientasi kolektif. Yang ketiga, partikulerisme. Pada dasarnya adalah semua hal yang ada hubungannya dengan keberlakuan. Yang keempat adalah askripsi, yaitu sifat yang berhubungan dengan mutu atau sifat khusus yang diperoleh dengan usaha yang tidak disengaja. Kita lanjut, yaitu ciri-ciri masyarakat pedesaan. Yang pertama, homogenitas sosial, bahwa masyarakat desa pada umumnya terdiri atas satu atau beberapa kekerabatan saja, sehingga pola tingkah laku maupun kehidupan sama atau homogen. Kedua, hubungan primer. Pada masyarakat desa, hubungan kekeluargaan dilakukan secara musyawarah. Yang ketiga, kontrol sosial yang ketat. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa hubungan pada masyarakat pedesaan sangat intim dan diutamakan. Yang keempat, adanya nilai gotong royong. Nilai-nilai gotong royong pada masyarakat desa tumbuh dengan subur dan membudaya. Semua masalah kehidupan dilaksanakan secara gotong royong, baik dalam arti gotong royong murni maupun gotong royong timbal balik. Berikutnya adalah ikatan sosial. Setiap anggota masyarakat desa diikat dengan nilai-nilai adat dan kebudayaan secara ketat. Bagi anggota yang tidak memenuhi norma dan kaidah yang sudah disepakati akan dihukum dan dikeluarkan dari ikatan sosial tersebut. Berikutnya adalah magis religius. Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa bagi masyarakat desa sangat mendalam. Bahkan dalam setiap kehidupan sehari-hari dijuai, bahkan diarahkan kepadanya. Terakhir, ciri-cirinya yaitu pola kehidupan. Masyarakat desa bermata pencarian di bidang agraris, baik pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Ciri perbedaan masyarakat desa dan kota. Meskipun kedua kelompok masyarakat ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, akan tetapi akan terdapat perbedaan di antara keduanya. Berikut beberapa ciri perbedaan di antara masyarakat desa dan kota. Yang pertama, jumlah penduduk. Jumlah dan kepadatan penduduk di desa sedikit, karena untuk keperluan perumahan cenderung ke arah horizontal. Jarang ada bangunan rumah yang bertingkat. Kedua adalah lingkungan hidup. Lingkungan hidup di pedesaan terasa lebih dekat dengan alam bebas. Udaranya bersih, sinar matahari cukup, tanahnya segar. Ketiga adalah sistem mata pencaharian. Kegiatan utama penduduk desa berada di sektor ekonomi primer, yaitu bidang agraris. Kehidupan ekonomi terutama tergantung pada usaha pengelolaan tanah untuk keperluan pertanian, peternakan, dan sektor ekonomi lainnya. Lalu sistem sosial. Corak kehidupan sosial di desa dapat dikatakan masih homogen. Berikutnya adalah stratifikasi sosial. Sistem pelapisan sosial kota jauh lebih kompleks daripada di desa. Masyarakat desa sistem stratifikasi tidak menjadi hal yang dapat mengganggu kerukunan antar anggota. Berikutnya adalah mobilitas sosial, lalu pola interaksi sosial. Pada masyarakat pedesaan sangat berperan dalam interaksi dan hubungan sosial adalah motif-motif sosial. Lalu yang terakhir adalah solidaritas sosial. Solidaritas pada masyarakat pedesaan timbul karena adanya kesamaan-kesamaan kemasyarakatan seperti kesamaan adat, kebiasaan, kesamaan tujuan, dan kesamaan pengalaman. Dalam sosiologi, dinamika kelompok sosial diartikan sebagai keseluruhan perubahan dari seluruh komponen masyarakat dari waktu ke waktu. Dinamika kelompok berasal dari kata dinamika dan kelompok. Maka dinamika kelompok sosial adalah proses perubahan
dan perkembangan akibat adanya interaksi dan interdependensi, baik antar anggota kelompok maupun antar anggota suatu kelompok dengan kelompok lain. Dewasa ini banyak pihak yang menyadari pentingnya mempelajari dinamika kelompok sosial karena beberapa alasan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok sosial merupakan kesatuan-kesatuan sosial yang selalu ada dalam setiap masyarakat. Lalu yang kedua, dinamika kelompok sosial berkaitan dengan perubahan sosial dan kebudayaan masyarakat, sehingga relevan dengan kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Fungsi dari dinamika kelompok antara lain, yang pertama membentuk kerjasama saling menguntungkan dalam mengatasi persoalan hidup. Karena bagaimanapun manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, memudahkan segala pekerjaan karena banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan orang lain. Yang ketiga, mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah. Dan yang keempat, menciptakan iklim demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Ruth Benedict mengungkapkan terdapat pokok persoalan prasangka atau stereotip. Keempat adalah dimensi gerakan sosial.
Pada saat melakukan hubungan antar kelompok, pasti akan terjadi suatu gerakan sosial. Hal ini bisa disebabkan oleh orang-orang yang menginginkan adanya perubahan maupun yang ingin mempertahankan kondisi yang sudah tercipta atau sesuai dengan tradisi. Hubungan antar kelompok yang bersifat dinamis pasti akan menciptakan suatu pola-pola hubungan antar kelompok. Nah, berikut adalah pola hubungan antar kelompok. Yang pertama adalah akulturasi. Pengertian akulturasi menurut Puncaraningrat adalah suatu proses sosial yang terjadi jika terdapat kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing. Kedua adalah dominasi. Dominasi dalam sosiologi adalah suatu paham politik yang digunakan untuk menaklukkan atau menguasai suatu daerah atau beberapa daerah. Ketiga, paternalisme. Paternalisme adalah bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Keempat adalah integrasi. Integrasi sosial secara sosiologis adalah proses penyesuaian di antara unsur-unsur sosial yang saling berbeda. Kelima adalah pluralisme. Serta didik semuanya, demikianlah video pembelajaran sosiologi untuk minggu ini. Jangan lupa untuk membuka Edmodo dan melihat tugas yang sudah Miss Uli post di sana dan mengerjakannya lalu mengumpulkannya tepat waktu agar kalian bisa memperoleh nilai yang maksimal. Akhir kata, Miss Uli ucapkan semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian memahami pelajaran sosiologi khususnya di materi ini dalam minggu ini. Sampai jumpa dalam video pembelajaran minggu depan. Dadah!